Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyati anna Allah ya'fu anna wa awalidina wa amma syayikhina wa an ahlil huquqi alaina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa anna allaha yarzuquna taqwa wal istiqamah wal uluman nafi'ah was sihhata tammah wal afiyata syamilah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil radaibu wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir radaibu wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman
tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihir radha ibu wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak ya dzal jalali wal ikram Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah Allahumma ba'asul maqamal mahmud alladhi yakbituhu fihi al-awwaluna wal akhirun Allahumma a'tihil maq'adal muqarraba indaka yawmal qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma akhtim lana bi khatimatis sa'adah Allahumma akhtim lana bi khatimatis sa'adah Allahumma akhtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyafa'ah wa alihi wa sahbihi wisiyada wa sayyidina Abil Abbas Khidir Balyan bin Malkan alaihi salam adil istiqamah wa sayyidina al-Ghawsil Azam Syekh Abdul Qadiril Jailani radhiyallahu anhu dzil karamah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faqad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain wa amaddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Kita baca dulu kitabnya, halaman terjemahnya di situ halaman 10 apa 9? 10 ya. Dari lapad wayuk talu ada wayuk talu ail muslimu
al mukallafu at-tahiru. Wa yuqtalu dan dibunuh ail muslimu yakni orang Islam, al mukallafu yang akil balik, at-tahiru yang suci dari haid dan nifas. Haddan karena hukuman, bidorbi unukihi dengan memenggal lehernya, in akhrajaha apabila ia mengeluarkan akan sholat, ail maktubata yakni sholat yang dipardukan, amidan padahal sengaja, mengeluarkan an wakti jam'in daripada waktu yang boleh dijamak, laha bagi sholat fardu, in kana apabila keadaan orang tersebut kaslan malas, ma'atiko diwujubiha serta menekadkan wajibnya sholat, ilam yatub apabila tidak tobat orang tersebut yang meninggalkan sholat itu, ba'dal istitabati sesudahnya disuruh tobat, wa ala nadbil istitabati dan atas dasar pendapat yang sunnah menyuruh tobat, layad manu tidak dikenakan pidana, man qatalahu orang yang membunuhnya, qobla taubati sebelum tobat, lakinnahu tetapinya orang tersebut ya samu berdosa, wa yuqtalu dan dibunuh kufron karena kufur, intarokaha apabila meninggalkan sholatnya itu, jahidan padahal menentang, wujubaha akan wajibnya sholat, fala yugsalu maka tidak boleh dipandiin, wala yusola dan tidak disolatin alaihi atasnya. Dah segitu dulu ciriin tuh, karena pada pagi hari ini menjelang bulan suci Ramadan, sebentar lagi mungkin kita buka pengajian lagi setelah lebaran mungkin ya. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur yang barokah. Bapak-bapak hadirin jamaah pengajian Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang hukuman orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu termasuk yang tidak dimuliakan mungguh Allah. Karena ada beberapa hal yang tidak dimuliakan oleh Allah dan boleh dibunuh. Pertama adalah babi. Yang kedua anjing yang galak. Kalau anjing yang di pasar mah nggak boleh dibunuh. Atau anjing yang menjaga kebun nggak boleh dibunuh itu mah. Ini mah anjing yang galak. Kemudian yang ketiganya adalah orang yang zina muhson. Zina muhson itu orang yang pernah nikah tapi zina. Itu termasuk golongan yang tidak dimuliakan. Kemudian diantaranya lagi adalah kafir harbi, orang kafir yang memerangi orang Islam. Dan yang terakhirnya adalah tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Nah di sini akan dibahas
Bagaimana hukuman orang yang meninggalkan sholat? Menurut aturan atau undang-undang Islam tapinya. Kalau di negara kita memakai undang-undangnya undang-undang Islam, ini bisa diterapkan gitu ya. Kayaknya penduduknya makin sedikit. Harusnya programnya ini, jangan program KB. Kata Kiai Musonib, wa yuqtalul muslimu, dibunuh hukumannya siapa? Ail muslimu adalah orang muslim, orang Islam, al mukallafu yang mukallaf, atau hiru yang suci, hadan karena hukumannya bidor biunukihi, dengan memenggal lehernya. Kenapa dihukum sampai sebegitunya? In akhrajaha ail maktubata amidan an waqti jam'in laha, apabila ia tidak mengerjakan sholat sampai keluar waktu, sampai waktu jamak pun habis. In kana kaslan, apabila orang yang meninggalkan sholatnya itu males, bukan karena uzur. Ma'atiko diwujubiha, dan dia menekankan wajibnya sholat. Jadi ketika orang yang meninggalkan sholat sampai waktu jamak pun habis dia belum sholat, maka itu boleh dibunuh. Cuman yang membunuhnya nggak boleh sembarangan, itu mah pemerintah, bukannya kita. Habis tetangga kita gitu ya. Jadi ketika orang yang meninggalkan sholat, contoh sholat maghrib, ini orang kagak sholat maghrib ini, jangan dulu diapa-apain, tunggu sampai sholat isya. Sholat isya juga kagak, tunggu sampai habisnya sholat isya. Ketika sholat isyanya habis waktunya, dia belum sholat maghrib, maka itu baru wayuk talu, dihukumi untuk dibunuh hukumannya. Di kita banyak apa kagak ya? Waduh. Jadi waktu jamak jadi patokan yang bisa dijamak. Misalkan sholat zuhur, dia itu tidak sholat zuhur, habis sholat zuhur jangan dulu. Kalau sampai asar juga habis, dia belum juga sholat, baru boleh. Cuman jangan langsung dibunuh, diberikan wejangan dulu, disuruh tobat dulu. Ilam yatub ba'dal istitabati, apabila dia tidak mau tobat, artinya tidak mau sholat sesudahnya disuruh tobat, disuruh sholat kagak mau. Nah baru di situ boleh, hukumannya adalah bidorbi unukihi, dipenggal lehernya. Masya Allah, saking wajibnya sholat. Bagaimana orang yang membunuhnya? Yaitu udah diatur, algojonya ada. Pemerintah, bukan sembarangan orang. Itu. Wa ala nadbil istitabati layad manu man kotalahu qobla taubati. Tapi ketika pemerintah itu tidak nyuruh tobat, langsung dibunuh, itu tidak dikenakan pidana orang yang membunuhnya. Lakinnahu yasamu, tapi hukumnya dosa. Jadi harusnya nyuruh dulu pemerintah sholat. Pemerintah itu paling tinggi presiden, paling bawahnya apa? RT, harus nyuruh sholat. Makanya kalau di komplek atau di kampung
RT itu tanggung jawab. Kalau kagak pada sholat, berat itu tanggung jawabnya. Dosa ketika ada orang dia tahu dia enggak sholat, didiemin baik, kagak disuruh sama RT-nya. Lah RT mah kagak begitu, dalam undang-undangnya juga kagak ada yang nyuruh sholat ya. Makanya di negara kita itu yang mewadahi Islam itu kan banyak sebenarnya. Kalau ibadah haji diwadahi nggak sama pemerintah? Ada wadahnya ya? Apa namanya? KBH apa tuh? Hah? KBIH ya? Itu bagian ibadah haji, diwadahi sama pemerintah. Tentang zakat diwadahi nggak sama pemerintah? Diwadahi, ada badannya. Kenapa sholat kagak? Kayaknya kagak ada duitnya ya. Kagak ada duitnya kayaknya. Kalau zakat jelas ada duitnya. Ibadah haji ada duitnya apa kagak? Banyak. Banyak yang kena kasus gara-gara ngurusin haji juga. Nah ini lagi menjelaskan hukum Islam ketika ada orang yang meninggalkan sholat sampai melebihi waktu jamak, maka itu boleh dihukumi dengan hukum penggal lehernya. Masya Allah. Makanya kita jagalah, kita jaga sholat yang 5 waktu. Kata Kangjeng Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala salawatil khamsi akramahullahu bi khamsi khisalin. Siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka Allah muliakan dengan 5 perkara. Tuh, orang yang jaga salat, beres salat subuh dia ingat lagi ke salat zuhur. Beres sholat zuhur, hatinya ingat ke sholat asar. Dia jaga sholat 5 waktunya. Kenapa? Karena memang luar biasa ini hukumannya ini. Kalau dia meninggalkan sholat sampai meninggalkannya itu waktu jamak, itu dalam Islam aturannya itu penggal lehernya. Ya Allah. Bagaimana kalau dia itu menentang kewajiban sholat? Apalagi? Wa yuqtalu kufron intarokaha jahidan wujubaha. Kalau tadi mah orang masih nekadin bahwa ini sholat fardu, tapi dia kagak mau sholat karena malas, tetap aja bidorbi unukihi, penggal lehernya. Tapi setelah dipenggal lehernya diurusin secara Islam, pandiin, kain kapan, dikuburin di kuburan umat Islam. Tapi kalau orang yang kufur, orang yang menentang akan keparduan sholat, sudah maka kagak sholat, dia tidak menekankan bahwa sholat itu fardu, tetap dipenggal, tapi jasadnya tidak boleh diurusin secara Islam. Tidak usah dipandiin, tidak usah disolatin. Bahkan dikuburnya jangan di kuburan umat Islam. Nah ini warning ini. Ketika ada orang yang bukan Islam, jangan dikuburin di tempat pekuburan umat Islam. Ini bahasanya. Fala yugsalu wa la yusalla alaihi. Kalau orang meninggalkan sholat, dia menekadkan tidak wajibnya sholat, maka tetap dihad dengan dipenggal lehernya, kemudian jangan pandiin, jangan sholatin, jangan dikubur di pekuburan umat Islam. Karena hukumnya kafir, disuruh tobat kagak mau, tetap aja dia kafir, penggal lehernya. Insya Allah mudah-mudahan kita, keluarga kita, saudara kita
semuanya bisa menjaga sholat 5 waktu. Karena kata Nabi, siapa yang bisa menjaga sholat 5 waktu akan dimuliakan 5 perkara. Berapa? 5 perkara. Yang pertama, rofa'a anhu diqal ma'isyah, akan dihilangkan kesulitan hidupnya. Yang kedua, wa ammanahu min azabil qabri, diselamatkan daripada siksa kubur. Yang ketiga, wa a'tahu kitabahu biyaminihi, akan diberikan nanti ketika dikasih kitab, buku catatan dari sebelah kanan. Kemudian yang keempatnya, wa marra ala sirati kalbarqil khatib, ketika kita berjalan di jembatan akhirat, as-sirat itu bagaikan kilat, nyampe langsung surga. Wa dakhalal jannata bighairi hisab, dan yang kelimanya, kemuliaan yang akan Allah berikan, wa dakhalal jannah, akan dimasukkan ke surga bighairi hisab, tanpa hisab. Ini puncak kemuliaan orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu. Luar biasa, Masya Allah. Namun maksud menjaga sholat 5 waktu ini bagaimana? Luar biasa Allah muliakan ketika orang ini mau menjaga sholat 5 waktu. Artinya yang menjaga zohiriyahnya sholat dan batinnya. Jadi menjaga ini bukan hanya sholat, mengerjakan sholat 5 waktu, tapi menjaga daripada syarat sahnya sholat. Secara zohirnya syarat sahnya sholat dia jaga, rukun-rukunnya dia jaga, pembatalan-pembatalannya. Itu zohirnya, itu namanya menjaga sholat 5 waktu. Tahu syarat sahnya sholat, dia jaga syarat sahnya sholat, biar sholatnya sah. Menghadap kiblat, biar syaratnya sahnya sholat, dia menutup aurat. Itu namanya ketika kita memperhatikan daripada kesahan sholat, itu namanya kita menjaga sholat. Bukan hanya mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat mah gampang. Tapi menjaga kesahannya sholat, syarat sahnya sholat, rukunnya sholat. Ketika kita i'tidal, ketika kita ruku, mengerjakan rukun. Bagaimana ruku yang sebenarnya ketika kita mau melaksanakan rukun sholat? Begitu. I'tidal, contoh aja i'tidal kita. Kita mau menjaga sholat 5 waktu, mau melaksanakan rukun sholat, diantaranya i'tidal. Kita harus tahu bagaimana cara i'tidal biar kita memenuhi daripada rukun sholat. Ada 4. Ketika kita bisa melaksanakan i'tidal dengan baik itu syaratnya 4. 1, intisob. Intisob itu tegak, berdirinya tegak. I'tidal itu bangun dari ruku kan? Habis ruku namanya i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Nah, ini udah tegak namanya. Kalau belum tegak, maka tidak termasuk melaksanakan rukun sholat. Itu 1. Yang keduanya, tumaninah. Harus tumaninah. Tumaninah itu apa? Diam semua anggota tubuh ketika i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, sudah tegak, diam. Tidak ada yang gerak. Biqadri subhanallah, seukuran baca subhanallah. Kalau tidak diam,
maka itu tidak bisa dikatakan kita melaksanakan rukun yang namanya i'tidal. Ada orang yang i'tidalnya belum berhenti tapi udah sujud. Sami Allahu liman hamidah. Tuh kan kesini kan langsung turun. Itu belum tumakninah. Apalagi goyang-goyang begini. Langsung sujud. Nah itu belum tumakninah, belum bisa melaksanakan rukun sholat yang namanya i'tidal. Kemudian harus ada qasdu. Qasdu itu apa? Ada sejak kita untuk i'tidal. Semua rukun perbuatan rukun fi'li itu harus ada qasdu. Ketika kita ruku mau i'tidal, sami Allah. Tuh namanya ini qasdu. Bagaimana kalau tidak ada qasdu? Misalkan kita lagi ruku, di samping masjid ada yang hajatan, pakai apa namanya, petasan ya. Tahu petasan nggak? Petasan yang keras, petasan najong, dur aja, kan kaget kita. Sampai kita berdiri kaget begini. Kata kita lah sekalian aja i'tidal. Tuh. Berdirinya dia dari ruku itu tidak ada qasdu karena dia ketika berdiri karena kaget, bukan untuk melaksanakan i'tidal. Itu qasdu namanya. Setiap rukun fi'li ada qasdu. Ketika tidak ada, maka tidak termasuk melaksanakan rukun sholat dengan benar. I'tidal. Kita ngomongin satu, i'tidal. Bangun dari ruku mau i'tidal. Atau kita lagi berdiri mau ruku juga harus ada qasdu. Jadi menjaga sholat 5 waktu itu bukan hanya mengerjakan sholat, tapi menjaga secara zahir fikihnya, menjaga rukun sholatnya, menjaga syarat sahnya sholat. Dan yang kedua batinnya. Apa batinnya yang harus kita jaga di dalam sholat? Ada ikhlas. Ketika sholat kita ada ikhlas lillahi ta'ala. Maka dalam lafaz niatnya kan begitu. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Itu ada lillahi ta'ala. Itu menunjukkan bahwa syarat batiniah sholat itu ya harus ikhlas lillahi ta'ala, bukan sholat karena selain Allah. Kemudian khusyuk, ya minimal kita mah sholat mah sadar lah kita lagi sholat. Kalau kagak sadar kan bagaimana mau ada qasdu? Minimal qasdu itu kan kita sadar lagi ruku mau i'tidal. Lah kadang-kadang kita mah sholat kagak ngeh, kagak ada qasdu. Kadang-kadang kita ingatnya sholat itu udah beres. Pas uluk salam baru ingat gua lagi sholat ya. Tuh. Syarat batiniahnya adalah khusyuk. Minimal khusyuk kita itu sadar lagi sholat. Lagi baca Fatihah sadar kita lagi baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lapad. Apa namanya, mulut kita melapadkan, hati kita mengikuti ruku, hati kita ikut ruku, sujud, hati kita pun ikut sujud. Lah kadang-kadang kita sujud, hati kita mah kagak sujud, hati kita ngelayap kemana baik. Itu namanya tidak fokus atau tidak khusyuk. Nah itu syarat batiniah orang yang bisa menjaga sholat akan dimuliakan oleh Allah 5 perkara itu. Berarti lumayan luar biasa juga caranya ini ya. Nggak sembarangan, bukan hanya mengerjakan sholat. Enak banget. Kalau cuma ngerjain sholat, mendapatkan kemuliaan 5 perkara ini terlalu mudah.
Ternyata ketika kita gali, man hafadha ala shalawatil khamsi, siapa orang yang menjaga sholat 5 waktu itu bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi menjaga syarat sahnya sholat, rukunnya sholat, syaratnya sah sholat diantaranya apa? Kemarin sudah diterangkan. Masuk waktu, awal waktu kita sholatnya itu menjaga sholat. Kalau tidak bisa awal waktu, minimal kita ada azam. Itu termasuk orang yang menjaga sholat. Misalkan kita lagi di tol. Di tol kita udah masuk waktu zuhur. Harusnya kan sholat kita. Kalau mau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu. Tapi kan dalam keadaan kita di tol bagaimana ini? Ada azam. Azam itu cita-cita. Depan ada rest area, ada rest area kira-kira 1 jam lagi. Sekarang baru jam 12 udah maks waktu zuhur. Cita-cita di rest area jam 1 nyampe kita sholat zuhur. Kalau tidak begitu, tidak termasuk menjaga sholat 5 waktu. Oh, berarti kriteria orang yang menjaga sholat 5 waktu itu bukan hanya sekedar sholat, bukan, menjaga waktunya juga, menutup aurat, menghadap kiblat, benar kiblatnya, jangan asal-asalan. Terkadang kita kalau di luar, sholat di rumah teman kita, sholat bukan di masjid. Yang penting mengulon, kagak kita kompas dulu. Sholat di gedung, kagak tahu kiblat kemana. Yang penting sholatnya ngulon mana ngulon. Ngomongnya begitu. Barat mana ya barat? Oh sono, barat. Nggak begitu caranya. Menjaga sholat 5 waktu, sebagaimana yang dikatakan oleh Kangjeng Nabi, akan diberikan kemuliaan yang luar biasa. Ini ternyata tidak sembarangan. Orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu. Karena memang luar biasa, akramahullahu ta'ala bi khamsi khisalin. Allah akan memuliakan orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu ini dengan 5 perkara. Di antaranya yang pertama tadi adalah wa rafa'a anhu diqal ma'isyah. Rafa'a anhu diqal ma'isyah, dihilangkan kesempitan hidupnya. Berarti kalau kita sholatnya bisa menjaga sholat, maka hidupnya akan dilapangkan hatinya. Amin. Kalau orang yang dilapangkan hatinya, maka Allah akan memudahkan bagi orang itu segala urusannya. Allah mudahkan urusannya. Itu orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu. Kalau sudah lapang hati, Allah kasih hatinya qanaah, merasa cukup. Makanya orang yang sholatnya rajin, bisa menjaga sholat 5 waktu, tenang hatinya, diberikan ketenangan oleh Allah. Kenapa? Hatinya oleh Allah dicurahkan sifat qanaah. Bahkan orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu ini adalah diberikan jalan keluar daripada kehidupan di dunia. Karena janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Salat kita menjaga salat 5 waktu ini adalah bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala masalah, kesulitan, kehidupan di dunia. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ini baru di dunia, belum nanti kita di dalam kubur. Wa ammanahu min azabil qabri. Orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu akan diselamatkan daripada siksa kubur. Bahkan di akhirat
Wa atahu kitabahu biyaminihi, ketika kita diberikan buku catatan, diberikannya dari sebelah kanan. Kalau kita termasuk golongan orang yang diberikan buku catatan itu dari sebelah kanan, maka kita termasuk ke dalam golongan ahli surga. Jangan sampai kita diberikan buku catatan dari sebelah kiri. Kalau diberikan buku catatan dari sebelah kiri, berarti kita neraka jahanam. Apalagi kita diberikannya dari belakang. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan nanti wa marru ala siratikal barqil khatib, melewati jembatan nanti di akhirat as-sirat yang tipisnya itu rambut dibelah 7, lebih tajam daripada pedang. Karena kita bisa menjaga sholat 5 waktu ini, maka Allah berikan kemuliaan bagi orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu, bisa melewati as-sirat dalam bagaikan kilat, langsung nyampe ke surga. Wa dakhalal jannata bighairi hisab, puncak kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu adalah masuk surga tanpa hisab. Ini puncak kemuliaan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu. Nah, sekarang tinggal kita berusaha menjaga sholat 5 waktu ini. Ada menjaga secara zahir, ada menjaga secara batiniahnya. Secara zahirnya jelas tadi, secara batiniahnya ada ikhlas, ada khusyuk, tidak ujub. Kalau ujub berarti kita tidak termasuk golongan orang yang menjaga sholat. Apa itu ujub? Merasa diri ibadah. Makanya kalau kita ibadah, jangan merasa kita ibadah. Jangan merasa kita ini lebih daripada orang lain. Ujub itu namanya. Bangga kita bisa sholat. Padahal sholat kita, ruku kita, sujud kita bukan oleh kita, tapi adalah dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Dan harus halal. Kalau sholat pakai pakaian yang bukan halal, itu belum bisa menjaga sholat. Secara batiniah, syarat batiniah sholat yang termasuk golongan yang bisa menjaga sholat 5 waktu, apa yang dipakainya itu halal. Dalam perutnya nggak ada yang haram. Sulit berarti ya menjaga sholat 5 waktu itu. Kalau kita pakaian kita halal, yang dipakai sama kita halal, yang kita sujud tempat sujudnya halal, perut kita tidak ada makanan-makanan yang haram, maka itulah sholat yang termasuk diterima oleh Allah, dan kita termasuk golongan yang bisa menjaga sholat 5 waktu yang Allah akan berikan kemuliaan. Bukan hanya di akhirat, di dunia Allah langsung berikan kemuliaan dengan diberikan kemudahan di dalam kehidupan dunia ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya kalau sholatnya bagus, maka yang lain bagus. Puasa juga bagus. Zakat kita juga bagus. Kenapa? Efek daripada sholat ini sangat luar biasa kepada yang lain. Kalau sholatnya kagak bener, yang lain juga kagak bener. Maka fokus sholat benerin, maka insya Allah akan merambat kepada ibadah yang lain jadi bener. Puasa kita jadi bener. Sebentar lagi kita mau melaksanakan, sebentar lagi bulan Ramadan kita laksanakan puasa di bulan Ramadan. Terkadang zaman sekarang ini kalau puasa di zaman sekarang bulan Ramadan kayak bukan bulan Ramadan. Takutnya kagak menekadkan itu puasa adalah fardu. Kenapa? Karena zaman sekarang ini bulan Ramadan tetap aja
Yang ngerokok mah ngerokok, yang ngopi mah ngopi, makan mah makan di jalanan. Bener apa bener? Kagak kerasa bulan Ramadannya. Dulu mah iya menjaga, sekarang mah ya Allah ya Rabbi. Orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu dengan baik, sholatnya diterima oleh Allah, maka efek ibadah yang lain akan mengikuti jadi baik. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongannya. Dan puasa kita pun nanti di bulan Ramadan akan menjadi baik. Makanya sebelum saya tutup, saya mohon maaf, minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena kita akan menghadapi bulan Ramadan. Pengajian tawakuf dulu sementara. Mudah-mudahan nih bapak-bapak mau memaafin. Kira-kira memaafin apa kagak ya? Alhamdulillah. Begitupun bapak-bapak, sebelum bapak-bapak minta maaf ke saya, semuanya udah saya maafkan. Mudah-mudahan dengan wasilahnya kita saling memaafkan ini, menjadikan nanti kita ibadah puasa kita di bulan Ramadan menjadi puasa yang baik, puasa yang penuh dengan khidmat kita melaksanakan ibadah puasa, dan puasa kita, amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin segini aja dulu, kagak banyak-banyak ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya buat kita, bertambah-tambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan, mangga silahkan. Oh ya, silahkan. Pentingnya sholat sehingga ada hukuman had tadi atau pancing leher. Ya. Berbaiknya Ustaz bahwa hukuman ini juga pernah dilaksanakan zaman Nabi Musa atau Bani Israel ya, bahwa dia dimintakan untuk membunuh dirinya sendiri gitu, kalau dia melanggar apa ini. Artinya ada konsistensi yang dalam agama Allah itu, bahwa kalau kita tidak membaca ini seakan-akan bahwa kita tidak ada. Iya, umat Nabi Musa lebih parah hukumannya. Apa? Dikumpulkan di satu lapang, dibelikan oleh Allah gelap, saling bunuh di situ. Tobatnya tuh, tobatnya kalau mau diterima, saling bunuh. Kalau mati ya mati, yang hidup berarti masih hidup, diterima tobatnya. Kalau kita mah yang penting mah bisa tobat, istighfar. Kan disuruh tobat dulu. Kalau disuruh tobat kita mau tobat, udah kagak jadi tuh. Tapi Nabi Musa mah umatnya ketika berbuat dosa, meninggalkan aturan Allah, itu dikumpulkan di satu lapang, digelapkan oleh Allah, saling bunuh. Anak ada yang bunuh bapaknya, istri ada yang bunuh anaknya, ada yang bunuh suaminya, karena nggak tahu. Nanti ketika terang, barulah di situ diterima tobatnya. Ada yang sudah pada mati, ada yang masih hidup. Yang masih hidup berarti itu menjalani kehidupan selanjutnya. Dan inilah memang apa tadi bahasanya, konsisten. Konsistensi daripada aturan Allah. Allah mengadakan aturan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk mempersulit umat. Allah mewajibkan sholat ini karena Allah sayang kepada kita.
Ketika kita melaksanakan perintah Allah, pasti di dalamnya itu ada kemaslahatan, pasti di dalamnya itu ada kebaikan. Allah melarang sesuatu karena di dalamnya ada bahaya. Itulah Maha Rohman Rohimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar. Ada lagi? Cukup? Kita baca doanya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu